apa kabar nih teman-teman tetangga onlineku? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan berbahagia beserta keluarga ya teman-teman semua, amin. Sering-sering lagi kegiatanku sebagai ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Untuk kali ini aku mau sharing kegiatanku di hari Sabtu kemarin ya teman-teman. Jadi hari Sabtu aku nggak kemana-mana karena aku ada janji untuk memperbaiki hal urgent di rumah aku ya teman-teman. Ini beneran urgent, dan kalau kalian ngalamin juga pasti ngerasa itu urgent ya, nggak harus segera dituntaskan. Sambil menunggu tamunya itu datang, aku mau buka bingkisannya ya teman-teman. Jadi tadi itu kalian lihat ada 2 bingkisan. Yang pertama itu paket, dan yang kedua ini adalah bingkisan hadiah ya teman-teman. Jadi alhamdulillah semalam itu Pak suami bawa bingkisan, katanya sih ada yang ngasih ya. Aku tanya siapa yang ngasih, nggak mau ngomong. Cuman senyum-senyum aja dianya. Ya udahlah, akhirnya aku buka nih bingkisan dari Pak suami atau yang dibawa Pak suami, dan alhamdulillah kipas angin ya teman-teman. Ini dapat kipas angin. Pas banget di rumah aku tuh kipas angin lagi rusak ya teman-teman, yang putih yang aku beli di Ace Hardware. Jadi kipas angin itu udah aku perbaiki sekali dan nggak tahan lama teman-teman. Dari perbaikan itu mungkin sekitar sebulan aja, terus rusak lagi. Aku tahu rusaknya karena tercium bau gosong gitu teman-teman, dan kipasnya itu cuman muter aja tapi nggak keluar anginnya. Dan aku termasuk orang yang kalau barang elektronik rusak, kalau udah sekali perbaikan rusak lagi, aku lebih baik beli baru ya teman-teman. Dan sebelum beli baru milih-milih aja tuh, aku sempat lihat-lihat di toko orange mau pilih yang mana, masih bingung juga sih teman-teman. Alhamdulillah malah dapat rezeki ya teman-teman, ada yang kasih kipas angin. Memang Allah itu memberi apa yang kita butuhkan dan bukan apa yang kita minta ya teman-teman. Ya yang kita minta mungkin saja Allah kabulkan, tapi Allah mengabulkan apa yang benar-benar kita butuhkan. Mungkin bagi Allah aku butuh banget ini kipas angin ya, menurut Allah aku butuh banget, padahal aku uang 1 miliar juga butuh banget teman-teman. Bercanda ya teman-teman, bercanda tapi serius teman-teman. Kalau dikabulkan sama Allah, alhamdulillah. Siapa tahu kalian juga kan doa-doa kalian dikabulkan. Aku doakan semoga dikabulkan ya. Amin. Kembali lagi ke video teman-teman. Ini aku rakit sendiri kipas anginnya ya. Karena untuk mempercayakan rakit-merakit di rumah ini, aku jujur aja, aku tuh tipe orang yang gak gampang percayaan ya teman-teman. Jadi untuk beberapa hal itu aku lebih percaya kalau aku sendiri yang mengerjakan. Seperti pasang gas. Selama usia pernikahan aku belum pernah Pak suami yang pasang gas. Pasti aku aja yang pasang gas ya teman-teman. Karena jujur aja aku nggak percaya kalau Pak suami yang pasang gas, karena beliau itu kan nggak tahu ya udah diajarin sama orang tuanya atau enggak, aku nggak tahu. Tapi kalau aku sendiri, aku tuh udah belajar pasang gas itu dari SD. Jadi di rumah tuh memang udah pakai kompor gas ya teman-teman dari SD. Jadinya aku udah terbiasa untuk ganti gas kalau habis. Cuman aku dulu tuh biasanya cuman yang gas 12 kilo ya teman-teman. Kalau yang 3 kilo aku belum pernah pakai. Dulu pernah dapat pembagian dari pemerintah, itu aku langsung jual karena aku punya yang 12 kilo. Dan aku juga punya pengalaman tabung gas 12 kilo ini, tapi waktu bukan setelah nikah ya teman-teman, tapi waktu masih tinggal sama kakakku. Jadi ceritanya ART di rumah kakakku itu naruh lap di belakang ya teman-teman, di belakang kompor. Mungkin nyamber, jadinya kebakarlah itu lap sampai merembet ke dapur. Itu Masya Allah, kalau bukan karena pertolongan Allah udah nggak tahu deh gimana ya. Itu alhamdulillah teman-teman nggak meledak, terus nggak merembet kemana-mana, karena kebetulan kakak waktu itu udah pakai regulator yang dari Pertamina yang merah. Waktu itu waktu aku SMA ya teman-teman, itu harganya masih sekitar 250.000.
Kalau sekarang mungkin lebih murah ya. Dulu kan karena masih langka gitu teman-teman, jadi harganya masih mahal, harganya 250.000. Tapi alhamdulillah bermanfaat banget. Jadi pada saat kebakaran itu gasnya itu langsung nutup sendiri. Jadi nggak sampai meledak ya teman-teman. Jadi sempet dimatikan apinya, terus disiram. Cuman korban ini aja sih teman-teman, tembok dapur tuh jadi gosong gitu ya teman-teman. Dan lanjut lagi ke video, tadi aku selesai merakit kipasnya dan udah aku pasang di celing gitu aja ya teman-teman. Celing gitu aja, karena prosesnya sebenarnya waktu pasang kipas agak ribet, nyari palu dulu, nyari paku dulu, jadi nggak aku rekod. Langsung ini buka paket yang kedua nih, langsung ke sini ya teman-teman, karena kebanyakan ngobrol tadi aku. Ini aku beli rak ya teman-teman, ini rak jati dari bahan jati, harganya murah banget, cuman sekitar 80 ribuan. Ongkosnya aja yang agak sedikit mahal ya. Ya wajar sih karena bukan dari Jakarta, tapi ini dari Mojokerto atau mana ya, aku lupa teman-teman. Jadi aku total dengan ongkos itu sekitar 100 berapa ya, tapi kalau harga raknya sendiri sekitar 83 ribuan. Ini terbuat dari jati. Sebenarnya ada 3 pilihan, ada dari jati, dari kayu mahoni, dan yang di warna putih aku nggak tahu dari kayu apa ya, tapi bukan dari kayu jati. Kalau yang di warna putih itu aku pilih yang kayu jati karena melihat fungsi dan awetnya ya teman-teman, terutama awetnya. Kalau fungsi mungkin semuanya sama, tapi kalau awetnya aku pilih kayu jati karena aku tuh berharap kalau beli barang itu bisa long lasting ya. Karena kalau kita beli barang long lasting itu biasanya lebih hemat, jadi nggak mesti cepat ganti-ganti. Itu sih kalau aku ya. Tapi kita setiap orang punya prinsip beda-beda, punya keuangan beda-beda, jadi nggak bisa disamakan, prioritasnya juga beda-beda, nggak bisa disamakan ya teman-teman. Dan lanjut aku rakit raknya. Ini merakitnya gampang banget, cuman kalian harus teliti di bagian bawah ini nih teman-teman. Jadi setelah dipasang satunya, rak bawah kita mur sebelah, sebelum dipasang mur sebelahnya kalian pasang dulu rak yang itu teman-teman, yang didorong naik turun sih, keluar masuk. Rak yang keluar masuk itu harus kalian pasang juga duluan ya teman-teman, karena kalau kalian udah rekatkan ambalan yang atasnya ini, nanti rak yang bawahnya itu nggak bisa masuk, jadi kalian harus bongkar lagi. Jadi biar nggak kerja 2 kali, jadi pasang dulu sebelahnya, baru masukkan rak, baru pasang lagi sebelahnya, mur sebelahnya gitu teman-teman. Agak rancu ya aku untuk jelasinnya ya, tapi semoga kalian mengerti ya teman-teman. Nah ini aku coba ya keluar masukin. Tadi tuh sempet agak seret ya teman-teman. Nah ini agak seret, ternyata aku kekencengan ngemur lagi pasang murnya. Jadi nanti aku mau longgarin sedikit ya. Dan ini udah aku longgarin nih, bisa kalian lihat lebih gampang ya untuk keluar masukin raknya. Lanjut aku mau pasang ambalan bagian atasnya. Untuk pasang bagian atasnya ini juga gampang, sama aja seperti yang bawah, cuman lebih gampang lagi karena yang agak repot emang bagian bawah ya teman-teman, karena kita harus pasang sebelah dulu, terus masukin raknya, baru pasang sebelahnya lagi. Dan ini udah terpasang semua ya teman-teman. Alhamdulillah nih cantik. Dan untuk tingginya kalau menurut aku pas ya, bisa masuk toples bumbu atau mungkin toples apalah ya yang kalian punya, ini bisa dimasukkan. Dan ini kualitasnya bagus, pengirimannya tadi juga sangat-sangat ini ya, aman ya teman-teman. Cuman kayaknya di ekspedisi deh teman-teman tadi, soalnya rakku itu ada yang gompel sedikit tapi nggak kelihatan banget, tapi so far bagus lah. Dan ini alhamdulillah teman-teman yang aku tunggu. Jadi aku nunggu tukang sedot WC. Jadi qadarullah, WC aku tuh udah mampet gitu ya teman. Entah mampet entah penuh. Jadi aku mau nggak mau harus sedot WC ya teman-teman. Ini nggak aku bongkar dari septic tanknya, tapi langsung disedot dari WC-nya atau dari klosetnya ya teman-teman. Ini namanya ditembak ya kalau kata tukangnya. Harganya sih
murah ya teman-teman jasanya, kalau menurut aku sebandinglah dengan manfaatnya, cuman 350.000. Dan setelah sedot WC tadi selesai, aku tuh istirahat, tapi sempet nyiapin untuk bikin sate, cuman gak aku rekod karena aku istirahat dulu tadi teman-teman, tidur siang dulu, terus siapin bikin sate, terus aku aktivitas yang lain, baru malam harinya aku mau bakar sate mumpung pas suami udah pulang. Kalau anak lanang masih itu ya teman-teman, masih sofi food, jadi masih ngedriver dia tuh kalau lagi weekend kayak gini malah lebih senang menggunakan waktunya untuk jadi sofi food. Aduh maaf ya teman-teman, ini ngomongnya nggak ini deh, nggak lancar banget aku tuh. Dan ini alhamdulillah udah disiapin semua, jadi tinggal dibakar ya satenya. Tapi aku mau beresin dapur karena tadi siang itu nggak sempat aku beresin ya teman-teman, sekalian juga pasang raknya atau menata raknya di dapurku. Dan ini aku minta tolong Pak suami untuk ngurusin satenya ya teman-teman, jadi untuk jagain satenya biar selesai semuanya, dapur selesai, makan malam selesai. Dan ini Pak suami lagi ngolesin satenya. Sambil ngolesin, sambil ini juga sih teman-teman, aku masih kontrol ya, walaupun Pak suami yang jaga, aku masih kontrol. Lanjut, aku ke dapur mau beresin semuanya. Untuk raknya aku taruh di pojokan. Tadinya kan di pojokan tempatnya minyak goreng, telur, cuman dialasi dengan talenan aja ya teman-teman, talenan yang gak kepake. Jadi biar rapi, raknya aku taruh di pojok sini. Tadinya aku mau jejerin sama rak putih yang dari IKEA itu, tapi kurang lebar. Jadi ya udahlah, aku pasang begini aja, menghadapnya begini. Untuk rak bawahnya itu, laci bawahnya nanti rencananya mau tempat bumbu-bumbu sasetan ya teman-teman, seperti Royco, Saori kayak gitu. Terus atasnya aku taruh tempat telur. Dan nanti di rak tengahnya itu aku taruh garam, terus apa ya, talenan gelas teman-teman. Terus paling atas aku taruh tempat minyak. Jadi semuanya aku rapikan ya teman-teman. Ini malam ini pokoknya harus selesai biar minggu besok aku bisa santai, karena kalau hari Minggu biasanya aku suka ngintilin Pak suami ya teman-teman. Jadi Pak suami kalau hari Minggu tetap harus ke kantor, jadi aku mau ngikut aja Pak suami ke kantor. Jadi malam ini dapurku harus selesai biar besok aku bisa santai. Dan kalau pagi juga kalau ngeliat dapur udah rapi, kita lebih semangat ya teman-teman. Ini aku kembalikan semua rak-rak yang tadinya udah aku turunin, karena aku sempat geser-geser rak putih itu ya teman-teman, cuman ternyata nggak cukup lebarnya untuk rak baru. Ya udahlah, aku kembalikan aja, tapi ya sekalian aja sih dibersihkan. Dan untuk perpancian juga aku kembalikan ke rak panci atau ke lemari ini. Tuh lihat teman-teman, penuh ya. Makanya kalau mau beli alat masak baru aku mikir-mikir deh mau ditaruh di mana. Atau yang ada aja sekarang udah menu-menuhin tempat. Dan nggak semuanya bisa dipakai sekaligus ya. Jadi kan dipakainya juga kan satu-satu. Jadi kalau mau beli yang baru, berpikir lagi fungsinya apa, tujuannya apa. Kalau sekedar pengen aja, senang aja, kayaknya jangan dulu. Itu kalau aku ya teman-teman, karena ngelihat keuangan juga. Jadi kalau masih bisa dipakai yang ada di rumah, ya udah yang di rumah aja yang dipakai. Uangnya bisa dialokasikan buat keperluan yang lain atau mau beli yang lain yang lebih urgent. Ngomongnya kayak gini ya teman-teman. Maaf ya, aku tuh kalau ngomong emang agak kurang, kalau dubbing itu emang agak kurang lancar gitu teman-teman, kadang jadi cadel juga sih. Dan lanjut aku bersihin kompornya ya teman-teman. Ini aku semprot dengan Mr. Masker. Sebenarnya aku bersihin kompornya tuh semua, termasuk dinding-dindingnya, cuman di video ini nggak kerekod, ada yang aku potong ya teman-teman, karena ini durasinya beneran panjang. Bayangin aja kalian kalau ngambil video dari pagi sampai malam, durasinya bisa berapa jam, dan harus kalian potong-potong untuk bisa jadi durasi sekitar 15 atau 16 menit. Itu benar-benar menguras tenaga dan otak.
Dan alhamdulillah ini udah selesai semua ya teman-teman, dapurku udah rapi dan Pak suami masih dengan bakar satenya. Sampai di sini dulu videoku. Terima kasih banyak nih buat kalian semua yang sudah nonton sampai detik ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Sampai ketemu lagi di video-videoku yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya. Happy selalu. Dadah.